Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, topik 1 yang lalu menjelaskan pendekatan perencanaan atau evaluasi sistem penyediaan air minum dimulai dari distribusi. Pendekatan hilir itu berbasis 4 kriteria sistem, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keragaman, yang kesemuanya untuk tinjauan jangka panjang, sebutlah 50 tahun. Sebagai suplemen urian ini, Anda dapat mempelajari buku yang saya sediakan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, topik 2 mendeskripsikan penguatan pendekatan hilir itu dengan basis kelaikan sistem. Kelaikan adalah kesesuaian pemanfaatan setelah memenuhi tetapan terukur. Misalnya, air jernih adalah layak minum setelah disinfeksi atau pendidihan untuk eliminasi mikroba. Beda dengan kelayakan yang menunjukkan kesesuaian pemanfaatan tanpa tetapan terukur. Misalnya, air jernih adalah layak cuci tangan atau badan dan sejenisnya. Kelaikan seluruh komponen sistem ditinjau melalui 6 aspek, yaitu teknis, ekonomi, finansial, sosial, institusional, dan lingkungan. Aspek ekonomi komponen sistem jelas untuk mendukung aktivitas ekonomi. Aspek institusional juga jelas untuk tiap komponen, misalnya prosedur operasi standar dalam pelaksanaannya. Juga aspek lingkungan berlaku untuk tiap komponen yang dapat meminimalkan dampak negatifnya. Jadi, 3 aspek ekonomi, institusional, dan lingkungan tidak signifikan berbeda untuk tiap komponen sistem. Sementara itu, aspek teknis adalah berbeda signifikan antara komponen distribusi dan komponen-komponen lainnya. Perbedaan signifikan itu terletak pada kapasitas desain. Perbedaan kapasitas desain itu membawa implikasi kepada aspek finansial dan sosial. Oleh karena itu, 3 aspek teknis, finansial, dan sosial menjadi faktor pengambilan keputusan dari pendekatan hilir dalam perencanaan atau evaluasi sistem penyediaan air minum mulai dari distribusi. Pemakaian air konsumen adalah fluktuatif. Fluktuasi pemakaian air itu merupakan implikasi langsung dari kelaikan sosial. Tiap orang, keluarga, atau kegiatan lain-lain mempunyai pola pemakaian air tiap waktu adalah berbeda. Sementara itu, pengaliran air dari sumber ke reservoir adalah konstan tiap waktu. Secara teknis, misalnya di dalam pengolahan air, memerlukan kondisi aliran konstan untuk proses yang efektif dan efisien. Kita awali dengan pengamatan pemakaian air sepanjang tahun. Tiap hari, debit pemakaian air berfluktuasi. Fluktuasi itu mempunyai rerata yang dikenal sebagai debit rerata harian, QRH. Pada hari tertentu, ada pemakaian tertinggi yang disebut sebagai debit hari maksimum, QHM. Pada hari maksimum itu,
juga terjadi pemakaian fluktuatif. Pada jam tertentu ada pemakaian tertinggi yang dikenal sebagai debit jam maksimum atau debit puncak (QJM). Dengan pengamatan itu, kita dapatkan faktor hari maksimum FHM sebagai rasio QHM/QRH yang lebih besar dari 1. Tipikal Indonesia lebih besar dari 1,5. Juga kita peroleh faktor jam maksimum FJM sebagai rasio QJM/QHM yang lebih besar dari 1. Tipikal Indonesia lebih besar dari 1,7. Berdasarkan fluktuasi pemakaian air itu yang menghasilkan QJM lebih besar daripada QHM, maka kapasitas desain distribusi lebih besar dari kapasitas desain komponen hulu, mulai sumber air sampai dengan reservoir. Perbedaan kapasitas desain itu memberi implikasi kepada kelaikan teknis kapasitas menganggur, idle capacity, dan kelaikan finansial. Kapasitas menganggur adalah kapasitas air tersedia tetapi belum termanfaatkan. Kapasitas menganggur juga berlaku untuk media air. Misalnya, ukuran bak pengolah air 1000 meter kubik untuk jangka panjang, tetapi untuk 5 tahun pertama, ukuran bak hanya termanfaatkan mengolah air 100 meter kubik. Demikian pula untuk diameter perpipaan yang dipasang 1000 mm untuk jangka panjang, namun sesungguhnya cukup 250 mm untuk 5 tahun pertama. Kapasitas menganggur itu adalah kepastian dari suatu produk layanan jangka panjang. Sekalipun tiap komponen dapat disediakan secara bertahap, namun kapasitas desain melekat di dalamnya. Pentahapan pengadaan tidak menghilangkan faktor kapasitas desain distribusi yang lebih besar dari komponen lain. Tentu saja, kelaikan teknis kapasitas menganggur itu memberi dampak kepada kelaikan finansial. Konsumen harus membayar saat awal biaya investasi jangka panjang sistem distribusi. Dengan kajian cermat dan proper mulai dari sistem distribusi, maka perencanaan atau evaluasi komponen hulu lebih mudah mengikutinya. Boleh saja siapapun memulai perencanaan atau evaluasi dengan pendekatan hulu mulai dari sumber menuju distribusi. Namun, pada posisi kajian distribusi akan dihadapkan kepada masalah-masalah tersebut di atas: fluktuasi pemakaian air, kapasitas desain, dan terutama kapasitas penganggur. Pada posisi itu, saya yakin perlu iterasi berulang untuk menghasilkan desain like system. Itu sebabnya saya merasa nyaman dalam hal ini tidak banyak iterasi bila mengerjakan perencanaan atau evaluasi sistem penyediaan air minum mulai dari distribusi. Hasilnya efektif sehingga kerja menjadi efisien. Dengan uraian di atas, yang menarik adalah upaya penurunan kapasitas menganggur.
Nantikan itu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.